كيف حالك؟ بخير. Halaman berapa, Pak? 49. Cek. Cek. Kita mulai, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah bermanfaat apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilman wa hudan wa taufiqan, dan tambahkan kepada kami ilmu, dan tambahkan kepada kami hidayah dan petunjuk-Mu, dan tambahkan kepada kami taufik atau kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Allahumma amin. Hadirin sekalian, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, pemirsa BRTV Media dimanapun Anda berada, pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan sahabat RDI 107,7 FM Kota Malang dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kembali kita oleh Allah dipertemukan dalam rangka melanjutkan membaca kitab Tazkiyatun Nafs untuk mensucikan jiwa. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah dan meminta kepadanya semoga apa yang kita amalkan, semoga apa yang kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Dan kemudian amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah, wabil khusus untuk sahibul bait, Bapak Haji Muhammad Salihin dan Bunda Lia. Semoga Allah jadikan semua usahanya Allah berkahi dan Allah jadikan kehidupannya penuh dengan manfaat. Amin ya rabbal alamin.
Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kita masuk pada penyakit atau perkara yang menjadikan hati itu sakit. Yang ketiga. Yang pertama ada disebutkan ada 4 yang bisa mengotori, 4 yang bisa meracuni. 4 perkara yang bisa menjadikan hati kita rusak. Yang pertama, kathratul kalam, banyak berbicara. Banyak berbicara pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi asal ngomong, asal bunyi, dia tidak mikir manfaat atau tidak. Dia tidak memikirkan apakah ucapannya menyakiti hati orang lain atau tidak. Itu racun hati yang pertama, yaitu kathratul kalam. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah setiap ucapan yang keluar kecuali Allah kirimkan malaikat yang mencatat dan Allah kirimkan malaikat yang mengawasinya. Yang kedua, kathratun nazar, banyak memandang. Dalam artian memandang sesuatu yang tidak bermanfaat, memandang sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, memandang sesuatu yang menjadikan kita lalai dari negeri akhirat, memandang sesuatu yang menjadikan kita semakin hubbud dunia, memandang kekayaan orang lain, memandang kemewahan orang lain, memandang ketenaran orang lain, memandang jabatan orang lain. Maka dengan itu Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan salah satu racunnya hati adalah kathratul mukhalatah, banyak kumpul orang. Tapi yang dikumpuli bukan orang yang manfaat, yang dikumpuli bukan orang yang soleh, tapi yang dikumpuli adalah orang-orang yang tidak mendatangkan kebaikan. Jadi itulah kenapa Allah Ta'ala berfirman, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihin. Katakanlah untuk orang-orang beriman laki-laki, hendaknya mereka menundukkan apa? Pandangannya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakanlah untuk wanita-wanita muslimah, hendaknya mereka menundukkan pandangannya. Maka di situ ada satu kaidah yang penting di dalam tazkiyatun nafs, itu apa? Banyak tinggal di rumah. Itu salah satu kaidah dalam tazkiyatun an-nafs. Nah, sekarang kita masuk yang baru di pagi hari ini, racun hati yang ketiga. Silakan dibuka pada halaman yang ke-48. Betul ya? 4? Ada yang 48, ada yang 50. 48 aja, nurut saya aja ya. Nurut Ustadz Slamet insya Allah. Kita mulai dari yang ketiga dahulu, karena yang ketiga tidak terlalu panjang ya. Kita awali dari yang racun hati yang ketiga, yaitu apa? Kathratul akl, banyak makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada yang diisi oleh manusia suatu tempat yang lebih buruk dibanding perutnya. Jadi mengisi sesuatu yang paling jahat itu ngisi apa? Ngisi perut. Nah, ini pengalaman saya. Tak ceritani sedikit. Saya hari Kamis makan bakso. Kamis malam, ba'dal isya. Habis pengajian makan baksonya enak, top itu. Bakso dong. Ada bagus. Bakso dong, enak betul. Tapi memang asin. Sudah besoknya Jumat,
saya khutbah Jumat di Malang lagi. Sepulang Jumatan takziah. Setelah takziah saya ajak beberapa teman makan siang sama saya. Makannya nasi mandi. Di Resto Al-Izzah Malang. Ini iklan jadinya, astagfirullah. Sudah, saya pesan nasi mandi 1 nampan. Saya pesan kuah marak 2 mangkok. Saya pesan lagi humus pakai daging 2 porsi. Ketambahan 1 kibdah. Kibdah itu humus tapi potongannya potongan ati kambing. Sudah, itu yang makan 5 orang. Saya, Mas Fevri, Mas Wawan, Mas Agus sama 1 namanya Supri. 5 orang. Itu hari kedua. Hari ketiga pulang pengajian lagi malam, balik ke Resto Al-Izzah, makan nasi mandi lagi, kambingnya sekian. Sudah, hari Minggunya, jadi mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Ahadnya ada tamu dari Jakarta. Ada tamu dari Jakarta, ketemu saya di Batu, saya ajak makan ke rumah makan Mesir. Saya pesenin kambing oven. Pesennya enggak nanggung-nanggung, 4. Pesen kambing oven 4. Sudah, gulai merah 2. Sate 10, minumnya kopi jahe kental. Subhanallah, minggu malam geblak saya, alhamdulillah. Subhanallah. Nah, maka dalam bab tazkiyatun nafs ini yang ketiga ngotot saya baca. Walaupun Anda bilang sudah dibaca, baca aja lagi. Bukan ngingetin Anda, tapi ngingetin siapa? Jadi dikatakan dalam hadis yang sahih, ma mala abnu adam wi'aan syarran min batnih. Tidaklah seorang manusia mengisi suatu tempat yang lebih jahat, yang lebih buruk, yang lebih banyak mudharatnya dibandingkan ketika dia mengisi apa? Mengisi perutnya. Maka dengan itu dari Miqdam bin Ma'di berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dibanding perutnya. Wa yakfi li ibni adam luqaimatun yuqimna sulbah. Dan cukup untuk manusia itu beberapa suapan kecil. Yang penting tulang punggungnya bisa itu sudah cukup. Maka kemarin saya sama Pak Desol cerita-cerita di sini. Ada obat kolesterol paling mudah. Kata Dr. Zaidul Akbar, apa itu? Puasa Daud. Saya bilang iya, ngobati kolesterolnya mudah, puasanya yang susah, saya bilang. Ini yang ngawur juga Dr. Zaidul Akbar ini ya. Wah, itu paling mudah itu, puasa Daud aja. Itu pasti nggak sampai sebulan kolesterol turun. Iya, kolesterol itu turun, posone angel. Kita ini manusia banyak makan. Nah, kemudian banyak makan menimbulkan banyak keburukan. Karenanya banyak makan mendorong tubuh banyak bermaksiat. Jadi orang itu kalau banyak makan, disebutkan oleh para ulama, salah satu dampak dari banyak makan yang berlebihan itu akan memunculkan syahwat yang berlebihan. Maka dia akan memunculkan keinginan apa? Bermaksiat kepada Allah dan menjadikannya malas untuk ibadah. Kalau kita mikir kayaknya tidak masuk akal. Karena makanan yang masuk kan sama. Makanan yang masuk ya yang kita makan itu kan. Tapi kenapa untuk maksiat menjadikan semangat, untuk ibadah menjadikan lemah? Nah, disitulah kuncinya bahwasannya kita diciptakan bukan hanya untuk makan. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Selama tubuh ini masih bisa dipakai untuk ibadah, selama makanan itu di tubuh kita masih cukup untuk ibadah, maka ya sudah, jangan ditambahi makanan. Nah, saya ini aslinya tidak suka makan. Serius, saya tidak bohong. Cuma kumpul teman-teman yang suka makan semua. Astagfirullahaladzim. Kesana berhenti sebentar makan. Kesana pindah sedikit duren. Pindah lagi ngopi. Asli tidak suka makan saya ini. Mana lagi? Termasuk kameramen semua. Ini teman-teman yang suka makan. Akhirnya wis mau tidak mau mengikuti. Sampai ketularan sekarang suka makan juga. Astagfirullahaladzim. Nah, maka akan menjadikan orang itu malas ibadah dan syahwatnya bang meningkat. Untuk itu barang siapa menjaga diri dari keburukan, maka tidak ada cara yang terbaik kecuali mengawalinya dari mengurangi makan. Jadi ngomong mengurangi makan itu bukan sekedar diet atau untuk kesehatan, tapi perkara yang akan menyehatkan hati secara rohani. Hati secara apa? Rohani. Maka Ibrahim bin Adham berkata,
Barang siapa yang mengatur perutnya, maka dia mengatur agamanya. Coba. Man rattaba batnah faqad rattaba dinah. Orang yang merapikan perutnya, orang yang mengatur perutnya, orang yang menjaga perutnya, maka dia telah menjaga apa? Agamanya. Maka dengan itu kalau perutnya tidak terjaga, maka tentu agama juga susah terjaga. Maka insya Allah lah, kita ini niat lah ya, insya Allah setelah ini kita mau puasa Daud Pak Disol ya. Pak Bagus ya, kita mau puasa Daud setelah ini. Tapi niatnya bukan cuma niat guyon, serius ini Pak Disol. Pak Disol sudah mulai kelihatan mulai menggemuk. Siapa lagi? Nah, Yahya. Enggak, kalau Yahya dari dulu begini. Cuma sekarang lebih aja. Pak Iskandar, bagaimana kabarnya Pak Is? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, barang siapa mengatur perutnya, ibu-ibu, bu. Barang siapa mengatur perutnya, maka dia telah mengatur. Cek. Maka dia telah mengatur agamanya. Berarti kalau kepingin mengawali, memperbaiki hati secara rohani, itu salah satu start awalnya apa? Menjaga makanan. Yang pertama menjaga kuantitasnya. Jangan terlalu banyak. Maka ada pepatah, ini bukan hadis. Ini bukan hadis ya, ini apa? Pepatah. Nahnu qaumun la na'kula hatta naju'a. Wa idza akalna lam nashba' atau lam nashbi'. Kita ini suatu kaum yang diajarkan oleh agama kita tidak akan makan sebelum lapar. Kalau lapar terus ya apa? Ya penyakit ini. Kita ini kaum yang diajarkan tidak makan sebelum lapar. Wa idza akalna lam nashba'. Dan kalau kami pun akhirnya makan, kami tidak akan memaksakan sampai kenyang. Wes sing penting laparnya sudah hilang. Nah, kita ini ngeremnya itu yang susah. Iya Banda? Ngeremnya itu rasanya kok kayak itu remnya blong, gaspol rem blong. Barang siapa menguasai rasa lapar berarti ia menguasai akhlak yang baik. Nah, cek. Ini ucapan Ibrahim bin Adham. Nomor 1. Barang siapa mengatur perut maka dia mengatur agamanya. Nomor 2. Barang siapa menguasai rasa lapar artinya dia mampu menundukkan rasa lapar. Dia tidak diperbudak oleh perutnya. Maka dia telah menguasai akhlak yang baik. Karena orang itu kan ada istilah di iklan televisi. Lu resek kalau lapar. Ada nggak istilah itu? Iklan apa itu? Jangan disebutkan ya. Lu resek kalau lapar. Itu artinya apa? Dia ini orang yang tidak bisa menguasai rasa laparnya. Ketika dia lapar, dia menjadi orang yang kesannya beringas. Terus itu bedanya dengan binatang apa? Nah maka disitulah ada syariat yang namanya apa? Puasa. Ada syariat yang namanya puasa. Nah barang siapa yang menguasai rasa lapar maka dia menguasai akhlak yang baik. Dan terakhir sungguh kemaksiatan kepada Allah jauh dari orang yang lapar dan dekat dengan orang yang kenyang. Jadi bermaksiat itu jauh dari orang yang lapar dan dekat kepada orang yang kenyang. Itu ucapan Ibrahim bin Adham pada poin racun hati yang ketiga yaitu kathratul akal, banyak makan. Apa kata Ibrahim bin Adham? Nomor 1, barang siapa mengatur perutnya maka dia telah mengatur agamanya. Barang siapa menguasai rasa lapar maka dia memiliki atau menguasai akhlak yang baik. Nomor 3, sungguh kemaksiatan itu dekat kepada orang yang kenyang dan jauh dari orang yang lapar. Sip, sekarang poin yang keempat yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan para ulama yang lain, racun hati yang keempat kathratu al-mukhalatah atau al-khiltah. Banyak kumpul orang. Kumpul sama ini, kumpul sama itu, kumpul sama kelompok ini, kumpul sama kelompok itu. Memang betul. Ada hadis yang mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang kumpul dengan manusia,
kumpul dengan tetangga, kumpul dengan masyarakat, kumpul dengan teman. Dan dia kalau diganggu bisa sabar, itu lebih baik. Dibandingkan seorang mukmin yang tidak senang kumpul-kumpul dan biasanya kalau diganggu tidak sabaran. Nah maka intinya di sini bukan kumpul atau tidak kumpulnya. Tapi intinya apa? Sabarnya. Intinya pada hadis ini bukan kumpul atau tidak kumpulnya. Intinya adalah menguasai sifat sabar. Maka orang kalau sabar, kumpul ataupun tidak tetap baik. Orang kalau sabar, mau kumpul ataupun tidak tetap baik. Tapi kalau tidak sabar, mau kumpul atau tidak kumpul ya tetap tidak baik. Maka itulah kenapa terutama untuk para perempuan, para wanita, itu Allah firmankan dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikun. Wahai kalian para perempuan, tetaplah kalian tinggal di mana? Di rumah kalian. Karena yang paling mudah terpengaruh itu bukan laki-laki, tapi perempuan. Lihat temennya pakai tas model begini. Iya enggak? Dia kepingin tas yang sama. Ngelihat temennya mantu, cateringnya pakai Lila Catering, pengen ikut Lila Catering juga. Iya kan? Ada kemudian iklan, saya sudah taken kontrak sama Bu Lila, sudah. Ada temennya nikahan di gedung yang mewah, dia pengen nikahan di gedung yang mewah juga. Maka untuk perempuan, waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Nah, berlebihan dalam bergaul. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ghazali, orang itu lemah ketika dia banyak bergaul. Jadi jiwa manusia ini menjadi lemah. Lemah itu artinya apa? Himmahnya itu dha'ifah. Dia punya kemauan yang lemah, dia punya semangat yang lemah, dia punya keinginan untuk mendapatkan negeri akhirat tapi lemah. Dia punya kemauan untuk berjuang tapi lemah. Lemah-lemahnya jiwa itu, kata Imam Ghazali, itu karena banyaknya kumpul dengan orang yang tidak manfaat. Banyak kumpul dengan siapa? Orang yang tidak bermanfaat. Maka hati-hati perkumpulan, termasuk grup WA. Iya, termasuk apa? Grup WA itu sekarang kalau kita kiaskan, ya nampaknya mirip-mirip dengan perkumpulan. Walaupun tidak kumpul secara fisik, tapi kiriman-kiriman mereka, postingan mereka itu mempengaruhi akal kita. Ada yang satu posting Ganjar Pranowo, yang satu posting Prabowo, yang satu posting Bapak Haji Muhammad Solihin. Ini capres calon ketiga ini. Nah artinya macam-macam. Nah kalau seperti itu apa? Satu posting Prabowo, oh kamu dukung Prabowo, kamu tidak sekelompok dengan saya. Hati ini rusak. Nanti yang lain posting Anies, kamu Anies, kamu ini Arabisme kamu ini. Kamu tidak pribumi, rusak lagi hatinya. Terus ada yang posting Ganjar, oh peminat video porno lah kok. Ini peminat video porno kok malah dipilih. Nah itu bagus kalau ada videonya yang orang-orang ngomong suka video porno, kasih aja jawaban dari Dr. Boyke. Dr. Boyke itu punya potongan video tentang bagaimana video porno itu bisa merusak akal. Nah, orang kalau akalnya rusak, pantas tidak jadi presiden. Walaupun ketoke dadi. Pegang omongan saya, ketoke dadi. Kenapa? Saya prediksi saja. Tapi biasanya kewalian saya ini dadi gawe. Bismillah. Wis fokus, astagfirullah wa atubu ilaih. Berlebihan dalam apa? Bergaul. Maka Imam Ghazali mengatakan orang kalau kebanyakan gaul jiwanya lemah. Jiwanya apa? Lemah. Itulah kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika di penjara, dan di penjaranya bukan penjara bareng orang loh. Penjara kalau bahasa kita penjara isolasi. Yang tidak bisa ketemu orang, tidak masuk sinar matahari, itu kalau jiwanya tidak kuat, stres seminggu itu. Tapi Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah malah tenang, tersenyum, dia tidak pernah nampak murung, dia bahagia. Terus orang-orang itu merasa aneh.
Tanya, kamu kok tenang diginiin? Dibilang apa? As-sijnu khalwah. Penjara ini tempatku bermesraan berdua dengan Allah. Tidak diganggu duniawi, tidak diganggu orang lain, tidak diganggu perlu ini, perlu itu. Ini kesempatan yang tidak aku dapatkan di tempat yang lain. Di tempat inilah kesempatanku untuk berkhalwat dengan siapa? Allah. Berkhalwat itu berduaan dengan penuh kemesraan. Dengan siapa? Allah. Nah, lihat ini. Justru sendirian jiwanya kuat. Kemudian banyak kitab tafsir itu yang kemudian diselesaikan oleh penulisnya di dalam penjara. Buya Hamka tafsir apa? Al-Azhar. Kemudian Sayyid Qutb tafsir apa? Fi Dhilalil Quran. Itu selesai di penjara. Yang itu mereka sendiri yang mengatakan, kalau saya tidak di penjara, tidak mungkin saya menyelesaikan buku itu. Coba lihat, jadi jiwanya kuat ketika tidak banyak kumpul orang. Karena cukup kita ini kumpul dengan Allah, itu yang menguatkan hati. Jangan banyak kumpul dengan manusia. Apalagi manusianya model ini. Aduh wis ruwet. Angel tuturane ya. Ini orang sudah niat diet dikasih duren. Orang niat diet dijak makan kambing. Orang sudah niat diet, niat puasa itu loh dijak metu. Pahala puasanya sudah dapet ini. Nyenengin orang yang ngundang pahala double. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita baca. Berlebihan dalam bergaul merupakan penyakit kronis yang berbahaya. Hal ini bisa menghilangkan nikmat. Menghilangkan nikmat karena apa? Banyak bergaul kenapa menghilangkan nikmat? Karena Anda akan mulai membandingkan nikmat yang Anda miliki dengan nikmat yang Anda lihat dari orang lain. Anda sebelumnya tidak kenal Pak Solikin, rumah Anda udah kayak paling keren. Wah, itu oma paling top. Setelah masuk rumahnya Pak Solikin, oma aku elek tiba. Nah, ini karena banyak gaul ini. Jadi akan menjadikan apa? Hilangnya rasa nikmat. Ketemu istrinya orang, loh kok ayuan iki? Ketemu suaminya orang, loh kok gagahan ini? Lihat mobilnya orang, loh kok lebih mewah mobilnya dia dibanding mobil? Itu maka banyak bergaul itu yang pertama dikatakan di sini apa? Menghilangkan nikmat. Yang kedua menanamkan permusuhan. Ini tidak usah dijelaskan, faham kabeh ya enggak? Kita itu kalau semakin tinggi intensitas pertemuannya, semakin tinggi kemungkinan bertikainya. Ini susah ya, karena kalau semakin banyak ketemu, maka tidak ada sesuatu yang tertutupi. Semuanya menjadi apa? Terbuka. Kalau sesuatu menjadi terbuka, ngomongnya semakin los, akhirnya apa? Banyak muncul konflik. Apalagi dengan orang-orang yang itu toksik. Ngerti ya, toksik itu orang kalau kita ketemu sama dia itu pulang sumpah kayak gawanane. Maka cari temen itu temen yang betul-betul menjadikan kita pulang itu pikiran fresh. Pikiran apa? Fresh, hanya ingat akhirat, ingat Allah. Dunia yo penting tapi bukan prioritas utama, begitu loh. Sudah akan menanamkan permusuhan dan menimbulkan penyakit hati yang seandainya ditimpakan pada gunung yang tinggi menjulang pun maka gunung itu akan lenyap. Artinya sekedar hati kita ini kan lemah. Hati ini apa? Lemah. Maka dibilang dalam ucapan-ucapan para ulama, qulubuna dha'ifah. Hati kita ini lemah. Gunung saja kalau ditimpa penyakit dikarenakan banyak bergaul, gunung itu akan hancur. Gunung ini ngelihat gunung sana kok lebih tinggi. Yang sana ngelihat sini kok lebih besar. Yang gunung satunya ngelihat gunung satunya kok lebih hijau. Gunung satunya kok lebih keker. Akhirnya gunung pun kalau kena penyakit banyak bergaul, gunung itu akan apa? Lenyap dan binasa. Selain itu, hal ini juga menimbulkan kerugian dunia dan akhirat. Banyak perkumpulan yang tidak mendatangkan manfaat, tidak produktif. Kumpul sekedar ngopi, ngobrol tidak jelas. Nanti pulang sampai rumah capek, tidur, begadang terus. Maka tidak baik ya, tidur di atas jam 9 itu tidak baik. Kemarin dokternya itu bilang, nomor 1, jaga aktivitas. Nomor 2, jaga makanan. Nomor 3, dilarang tidur di atas jam 9 malam.
Ini susah ini. The show aja selesai 9:30. Ini enggak tahu nanti kita revisi jadwalnya. Sekali sepekan kalau udah absen. Makan durian kalau sedikit tidak boleh. Kalau banyak boleh. Nah, maka akan menimbulkan kerugian dunia sampai akhirat. Coba Anda tidak bergaul, Bu, di rumah Anda bisa baca Quran 5 lembar. Tapi karena ketemu teman, kesempatan baca 5 lembar Al-Quran tidak didapatkan. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Anda kalau di rumah cucian beres, gara-gara arisan sama teman cucian numpuk. Ada yang begitu? Banyak. Anda coba enggak kumpul sama teman, Bu, itu pekerjaan rumah tangga selesai. Cuma gara-gara kumpul teman, dan kumpulnya termasuk apa? Grup WA. Siapa posting apa hari ini, statusnya ini apa, statusnya sana apa. Akhirnya pekerjaan rumah keteteran. Kenapa? Banyak bergaul. Wah, apalagi kerugian ukhrawi, kerugian akhirat. Maka sampai jangankan kumpul yang apa? Jangankan kita itu mikir kumpul yang tidak manfaat. Kumpul yang manfaat saja Khalid bin Walid itu menyesal. Kan Khalid bin Walid itu perkumpulannya apa? Pasukan perang. Briefing pasukan perang, kemudian mengatur strategi dengan penasehat-penasehatnya, kemudian mengukur kekuatan musuh, kemudian lagi melihat peta. Itu kehidupannya Khalid. Itu perkumpulan yang manfaat. Perkumpulan yang manfaat. Tapi Khalid bin Walid mengangkat Al-Quran dengan tangan kanannya. Kemudian Khalid mengatakan, "Uzran ya Quran, syaghalani ankal jihad." Wahai Quran, saya minta maaf sama kamu Quran. Kenapa? Karena aku tersibukkan dengan berjihad dari membacamu. Sampai Khalid bin Walid itu tidak mampu banyak membaca Al-Quran. Bukan karena perkumpulan yang tidak manfaat, karena sesuatu yang manfaat. Apalagi duduk di warung bakso, di warung pangsit mie, di warung apa lagi, Bu? Lah, kopi lumayan. Nasi mandi. Nasi mandi. Memang nasi, aduh, ujian betul buat saya. Kambing itu ujian berat buat saya. Tadi malam Dokter Afis di Pari WA. Ustadz, segera kontrol kolesterolnya lagi. Kalau sudah normal, sekarang dilatih mengurangi makan. Saya bilang, siap dok, tantangannya cuma satu, kambing saya bilang. Duh, lek ketok kambing, jangan kan mateng, mentah lu games. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, saudara, maka dalam bergaul kita harus membagi manusia menjadi 4 golongan. Ini rumus, ini penting. Ini penting ketika kita mau bergaul dengan manusia, ketika kita ingin berkumpul dengan manusia, maka klasifikasikan manusia itu menjadi berapa? 4. Pisahkan mereka menjadi 4. Siapa yang Anda boleh banyak kumpul sama dia, siapa orang yang Anda cukup kenal sama dia, siapa orang yang betul-betul kalau bisa dihindari oleh Anda, itu ada klasifikasinya. Tidak sembarangan. Dan itu sangat-sangat terbukti. Murid-muridnya Imam Malik bin Anas, itu kalau semangatnya lemah, dia masuk ke rumahnya Imam Malik. Minta izin sama Imam Malik, masuk ke rumahnya Imam Malik, kemudian melihat keseharian Imam Malik di rumahnya. Baca Quran, sholat, zikir, ngaji, mutola'ah. Sampai muridnya bilang, itu semangat yang kami lihat dari Imam Malik bertahan untuk saya sampai sebulan. Jadi ngelihat Imam Malik saja, itu menjadikan semangatnya dia naik selama 1 bulan. Itulah kenapa disebutkan oleh para ulama, kalau kamu punya teman yang kalau ketemu dia kamu itu ingat akhirat, maka pegang teman itu. Jadi kalau ketemu dia ingatnya apa? Akhirat, bukan ketemu dia ingatnya utang. Ketemu dia ingatnya kredit, ketemu dia ingatnya kambing, apa? Skill. Sudah, maka kita kalau ketemu orang yang kita cari adalah orang yang mengingatkan kita tentang perkara apa? Akhirat. Maka paling enak itu kalau kumpul para ulama. Kami kalau sudah ketemu beberapa ustadz ya, Ustadz Abdullah Al-Hadrami, ketemu Ustadz Nazir Basyaib, ketemu beberapa teman yang lain,
itu mulih itu langsung kayak kita ini bukan siapa-siapa dibanding mereka. Artinya apa? Itu menjadikan semangat beramal kita semakin tinggi. Berikut keempat golongan tersebut. Jadi apabila Anda ingin bergaul dengan manusia, maka bagaimana? Maka klasifikasikan manusia itu menjadi 4 golongan. Jika dicampur adukkan, maka pasti rusak. Kalau dicampur pasti rusak. Kita punya teman yang sekedar untuk seneng-seneng malam minggu saja. Kita punya teman yang meringankan kita ketika kita terkena musibah. Kita punya teman yang kita akan memompa semangat kita ketika kita lemah. Nah maka Anda perlu tahu, iki teman hanya cocok buat apa? Rekreasi. Karena orangnya seru, ceritone, akeh, lucu-lucu. Ya sudah, jangan dibawa untuk teman yang serius dalam rangka ketaatan. Ya ini tidak boleh dicampur adukkan. Nomor 1, golongan yang bergaul dengannya laksana mengkonsumsi makanan bergizi. Jadi Imam Ghazali pun mengatakan teman itu kal ghidha. Teman itu seperti asupan gizi. Imam Ghazali mengatakan begitu. Jadi teman itu kayak apa? Gizi. Ada kita pulang dari rumahnya siapa? Moro-moro semangat puasa. Tiba-tiba semangat sholat. Tiba-tiba semangat baca Quran. Kenapa? Seakan-akan kita barusan dapat vitamin di rumahnya orang itu. Padahal tidak makan apapun di sana. Paling disuguhi apa? Teh hangat, disuguhin kurma, kue kering atau kerikil atau apa coklat kerikil. Maka yang pertama, golongan yang apabila Anda bergaul dengannya, Anda itu seperti sedang mendapatkan asupan yang bergizi. Jika keperluan selesai, Anda pun tidak bergaul dengan mereka ini. Lalu jika Anda membutuhkan, Anda kembali bergaul dengan mereka. Jadi untuk mompa semangat tadi loh. Malas ngaji, datang ke tempat-tempat teman kita yang hobinya baca Al-Quran. Malas puasa, cari teman-teman kita yang mereka itu rajin puasa. Kita ini malas untuk bersedekah, cari teman kita yang ekonominya lemah, tapi sedekahnya paling kenceng. Nah maka apabila keperluan Anda selesai, Anda pun tidak bergaul dengan mereka ini. Lalu jika Anda membutuhkan, Anda kembali bergaul dengan mereka. Mereka adalah para ulama yang mengenal Allah. Pertanyaannya, kenapa kalau selesai Anda tidak bergaul dengan mereka? Padahal mereka ini asupan bergizi. Karena para ulama itu waktunya bukan hanya untuk teman. Bukan hanya untuk teman. Maka saya kenal beberapa teman saya zaman kuliah dulu, yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi, ada yang jadi penulis, ada yang jadi ustadz mubalik, macam-macam. Itu sampai sebagian dari mereka nulis di rumahnya apa? Terima tamu khusus hari Senin. Terima tamu khusus hari Senin. Kenapa begitu? Karena dia tidak mau sepanjang waktunya diganggu orang lain. Nah maka dengan itu kalau keperluan kita selesai, kita tinggalkan mereka. Kenapa? Mereka ini bukan pengangguran yang tidak punya pekerjaan. Mereka ini orang-orang yang punya kesibukan. Mereka ini orang-orang yang pengen istirahat. Mereka ini orang-orang yang perlu waktu berduaan dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan orang-orang terdekatnya. Maka di situ apabila keperluan Anda selesai, Anda pun meninggalkannya. Siapakah mereka itu? Mereka adalah para ulama yang mengenal Allah dan mengenal perintahnya. Serta mengetahui tipu daya musuh yaitu setan. Mengetahui penyakit hati dan obatnya. Kalau bahasa kita, dokter. Anda datang ke dokter tiap hari? Anda kan? Anda datang ke dokter berapa hari sekali? Ya tidak bisa dibilang begitu juga kan? Anda datang ke dokter kapan? Ketika Anda sedang sakit. Nah maka sakit itu bukan cuma fisik. Termasuk sakit itu sakit hati dan ruhani. Malas ibadah itu penyakit. Seneng gosip itu penyakit. Pelit itu penyakit. Malas puasa itu penyakit. Banyak omong itu penyakit. Maka ketika semua penyakit ruhani ini Anda rasakan, cepat-cepat datang ke dokternya hati. Siapa dia? Para ulama.
mereka bersikap tulus kepada Allah, kitabnya, rasulnya dan sesama manusia, bergaul dengan golongan seperti ini sangat menguntungkan. Itulah kenapa kita ketemu beberapa teman yang sampai ngomong begini, Ustadz tak setiri gratis. Gratis, tak usah dibayar. Bukan nawarin saya. Ada ustadz-ustadz yang lain yang sampai seperti itu. Bawa temen nyetirin, waduh ndak pantas jadi sopir, wong soge. Orang kaya nyetirin ustadz. Kemudian setelah ditanya-tanya sama ustadz tadi, kok kamu ini ndak dibayar, kamu orang yang hidupmu juga sudah nyaman, cukup semuanya, kenapa kok masih mau nyetirin saya? Dibilang apa? Karena kalau nyetirin antum, datangnya ke tempat yang baik. Di tempat yang baik ketemu sama orang baik. Dengerin antum ceramah, asupan gizi yang baik. Sampai rela seperti itu. Maka bergaul dengan ulama itu sangat apa? Menguntungkan. Maka kalau panjenengan mau cari temen sing betul-betul temen, bertemanlah dengan para ulama. Ulama itu yo insya Allah lah urusan itu akhirat. Kalaupun minta sama Anda bukan minta untuk dirinya, tapi minta untuk kemaslahatan umat. Nah maka teman-teman saya ada sebagian yang mulai menjauh, dijalui terus Ustaz Rifki. Enggak, tapi insya Allah teman saya baik-baik. Itu golongan yang pertama. Siapa? Orang yang apabila Anda bergaul dengannya, Anda seperti mendapatkan asupan gizi. Siapa mereka? Ulama. Golongan yang kedua. Golongan yang bergaul dengannya laksana mengkonsumsi obat yang dibutuhkan ketika sakit. Selama Anda sehat, Anda tidak perlu bergaul dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang perlu diajak bergaul dalam maslahat kehidupan selama Anda memerlukan mereka dalam muamalah, nasihat, dan yang lainnya. Ini siapa ini? Orang baik, tapi perkaranya terbatas pada dunia. Jadi kalau ketemu sama orang yang akan memberi nasihat tentang bisnis Anda, memberi nasihat tentang usaha Anda, memberi nasihat tentang marketing Anda, itu jangan sering-sering. Itu cuma seperti obat saja, diminum sesekali ketika dibutuhkan. Karena dengan mereka ini Anda dapat nasihat yang baik. Tapi nasihat yang baik itu tidak tembus akhirat. Tembusnya cuma sampai mana? Dunia. Nah maka golongan yang bergaul dengannya laksana mengkonsumsi obat yang dibutuhkan ketika sakit sesekali, bukan setiap kali, dan intensitasnya diatur. Intensitasnya apa? Diatur. Itu golongan yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang perlu diajak bergaul dalam maslahat kehidupan. Maslahat apa? Kehidupan. Ya kumpul sama orang-orang yang ngerti marketing, orang-orang yang ngerti bisnis. Anda tanya gimana marketing yang bagus, gimana memasarkan barang supaya laku dengan cepat, laku dengan jumlah yang banyak, mendapatkan keuntungan yang besar. Itu sesekali karena perkaranya duniawi. Maka sekarang alhamdulillah sangat menyenangkan mulai banyak pengusaha itu yang kaitannya dengan ibadah. Jadi forum pengusaha muslim, ikatan, pokok semacam itulah. Pokok mereka itu para pedagang, para pengusaha, para entrepreneur, tapi kemudian mereka itu terikat dengan agama. Sehingga tidak hanya mikir urusan dunia, tapi bagaimana keuntungan itu bisa maslahat untuk akhirat. Nah yang ketiga, golongan yang bergaul dengannya laksana mengkonsumsi penyakit. Nah ini, golek apa? Golek molo, golek penyakit. Ketemu dijak rasan, ketemu pulang dari rumahnya hati semakin kotor. Ketemu sama dia sampai rumah kita mengkoleksi dosa yang semakin banyak. Ini ketemu mereka seperti mengkonsumsi apa? Penyakit. Mulai yang ringan sampai kronis. Teman seperti ini tidak memberikan keuntungan agama maupun dunia. Kalau yang nomor satu, keuntungannya akhirat, para ulama. Nomor dua, keuntungannya dunia. Nomor tiga, yaitu orang yang bergaul dengan mereka laksana kita sedang memasukkan penyakit ke tubuh kita. Karena apa? Tidak ada manfaat dunia, tidak pula ada manfaat akhirat. Anda tahu Umar bin Al-Khattab?
Umar itu mengatakan, wa inni ra'aitu rajula fayu'jibuni. Aku lihat seorang laki-laki dan aku kagum sama dia. Fa in qila anhu, ketika orang ngomong tentang laki-laki yang aku seneng sama dia tadi, falaysa lahu amalun. Ternyata orang itu pengangguran. Apa kata Umar? Saqata min aini haibatuhu. Tiba-tiba hilang rasa takjubku, kekagumanku kepadanya. Karena Umar tidak senang sama orang-orang yang apa? Nganggur. Sampai Umar itu lewat, riwa-riwi pemuda di depannya Umar. Terus Umar tanya, mau kemana? Mau sholat. Mau kemana? Mau latihan. Mau kemana? Mau ini. Mau ke pasar. Terus lewat beberapa orang lagi, mau kemana? Ya enggak tahu mau kemana. Banyak enggak di antara kita begitu? Enak-enakan dia. Loh, coba bayangin, ini manusia paling ruwet saat dunia ini. Orang lain butuh waktu, dia punya waktu luang mikir. Enak ilapo yo. Enak-enakan di. Subhanallah. Apa kata Umar? Lewat beberapa orang kemudian, mau kemana? Enggak tahu ini, yo carilah apa yang bisa. Terus kata Umar apa? Abghadhu ar-rajuli ilayya, laki-laki yang paling saya jengkel melihatnya. Itu siapa? Man masya la li dunyahu wa la li akhiratihi. Orang yang berjalan bukan untuk mengejar dunia, tidak pula mengejar akhirat. Dunia ndak, akhirat ndak. Kata Umar, terus kamu jalan mau ngapain? Dadi lemah karuan. Sampai orang-orang kafir itu, ya laitani kuntu turaba. Kata Umar, takun turaban ahsan. Kamu jadi tanah lebih baik. Tidak dimintai pertanggung jawaban. Nah, teman seperti ini tidak memberikan keuntungan agama maupun dunia. Maka bu, pemirsa Madani TV dan yang lainnya, maka kita kudu cerdas. Harus apa? Cerdas. Saya kalau berteman sama kamu saya dapat apa? Bukan kemudian hitung-hitungan materialistis, tapi dapat apa itu kebaikan hati saya bagaimana? Kebaikan akhirat saya bagaimana? Kebaikan dunia saya bagaimana? Kalau tidak Anda dapatkan apapun dengan bergaul bersamanya, maka apa? Fatrukhu, tinggalkan dia. Apa? Tinggalkan dia. Bahkan malah merugikan agama dan dunia. Atau salah satunya, jika Anda telah dikuasai pergaulan yang semacam ini, berarti Anda terkena penyakit yang sangat mematikan. Sebagian orang tidak bisa berkata baik dan bermanfaat. Ada orang, kalau Anda kumpul sama dia, meso tidak berhenti. Binatang itu mulai yang paling kecil, sampai yang paling besar. Taman safari keluar semua. Sampai yang binatang yang di kepala itu loh keluar juga. Apa itu? Tumo, liso, segala macam. Semua keluar. Kalau punya teman seperti itu, Bu, salah satunya apa? Kalau kumpul sama dia, kok omongannya ndak ada yang baik, ndak ada yang manfaat. Ada orang yang dapat diam untuk mengambil manfaat dari Anda. Ada yang tidak mengenali diri sendiri sehingga tidak dapat menempatkan diri pada posisinya yang tepat. Ketika berbicara, perkataannya laksana tongkat yang memukul hati para pendengar. Jadi omongannya itu seperti apa? Pemukul, cemeti. Nah, maka dikatakan, kamu ini kalau duduk sama ulama, banyaklah diam. Karena dia berbicara, kamu dapat manfaat. Kalau kumpul sama orang bodoh, banyaklah diam. Menyelamatkan kehormatanmu. Jadi diem itu senantiasa baik. Kumpul sama ulama kalau Anda diem dapat ilmu. Kumpul sama orang bodoh kalau Anda diem wibawa terjaga. Kalau kumpul orang bodoh ngeladeni, aku ngimbangi tok. Ngimbangi apa? Anda tidak punya kemampuan menahan diri. Nah, bahkan ia kagum dan bangga pada perkataannya. Ia berbicara dengan siapapun, mengira dirinya laksana minyak kasturi yang mengharumkan majelis. Saat diam, ia lebih berat dari sebongkah batu. Tidak ada yang dapat mengangkat dan menggesernya. Jadi wis ini orang ndak iso dicekel blas. Ngomongnya sakkarepe dhewe, kalau diem ndak mau diganggu. Pas dia diem gitu, dijak ngomong marah.
Tapi kalau dia ngomong, dia tidak ada remnya untuk berhenti. Orang seperti ini ada yang cukup kita pergauli sekedarnya saja. Artinya apa? Cukup say hello. Kalau ketemu apa? Assalamualaikum, apa kabar? Baik, alhamdulillah, tinggal. Kalau ketemu di kemanten, ketemu di acara takziah, ketemu di acara pengajian dengan orang semacam ini, tinggalkan. Sampai Syekh Utsaimin itu mewasiatkan kepada muridnya, kalau kamu duduk di majelis taklim, temanmu ngajak ngobrol, tinggal, pindah. Duduk di majelis taklim, kan ada teman sih. Jadi saingan sama Ustadz. Ustadz ngomong, dia ikut ngomong. Apa kata Syekh Utsaimin? Meninggalkan orang semacam ini termasuk akhlak yang mulia. Kenapa? Menyelamatkan dirimu dari ketidakmanfaatan dan menyelamatkan dia untuk semakin banyak bicara. Supaya apa? Ngerti, oh kok ditinggal ya? Berarti saya terlalu banyak bicara. Kamu selamat, dia juga selamat. Maka kalau ngaji cari tempat yang pas, Bu. Ojo senden. Cari tempat yang pas. Cari temen yang sekiranya temen itu bawa buku. Bawa buku tulis atau buku kitab seperti ini. Kenapa? Kalau dia bawa buku, lisannya tersibukkan dari berbicara karena dia banyak nulis. Lagi nggawa temen melok ngaji kitab gak nggawa, kertas gak nyekel, pulpen gak ngantong. Ditanya dari rumah mau ngaji apa? Gak aruh. Sing penting sing ngaji Ustadz Rifki. Nah, maka seperti ini kata Syekh Utsaimin apa? Meninggalkan mereka itu termasuk akhlak yang mulia. Jadi kalau Anda mau berakhlak mulia, kalau duduk sama teman sing kakean ngomong, banyak bicara waktu pengajian, akhlak mulia Anda dengan meninggalkan dia. Karena kalau Anda tidak pergi, dia semakin banyak omong. Kalau Anda tidak pergi, Anda kehilangan manfaat dari majelis taklim, begitu ya. Orang seperti ini cukup kita pergauli sekedarnya, tapi ada pula karena kondisi tertentu kita harus bergaul secara intensif. Maksudnya apa? Misalkan orang yang seperti itu ternyata orang tua kita. Loh, ya sudah Pak. Oh ini menurut kitab Tazkiyatun Nafs. Ini teman seperti harus ditinggalkan. Iki kudu temen iki. Ini bapakmu ini. Ini ibumu, ini kakakmu, adekmu, ini istrimu, suamimu. Ya maka kalau keadaan tertentu bukan malah ditinggalkan. Tapi apa? Harus tetap punya niat menasehati. Maka pergaulilah ia sewajarnya saja. Berikanlah lahiriah kita. Jadi bahasa Jawa kasarnya setor muka. Bahasa Jawa nih apa? Setor muka. Sama dia itu setor apa? Setor muka. Tapi jangan pergauli mereka dengan batin kita. Nanti batin kita rusak. Nah, tak kasih contoh. Mempergauli mereka bukan dengan batin tapi dengan apa? Dengan lahir. Jadi enggak pakai, enggak ngawati itu. Gaul sama orang seperti itu enggak bawa hati. Maaf ya, kita ini kan bertetangga. Kita ini apa? Hidup di masyarakat itu kan bertetangga. Ada tetangga yang memang, mohon maaf ya, enggak ngerti agama, pendidikannya juga tidak bagus, akhlaknya juga tidak baik. Tapi karena dia tetangga plus dia muslim, maka dia punya dua hak dari kita. Hak sesama muslim dan hak sebagai tetangga. Sampai Rasulullah berwasiat tentang tetangga. Para sahabat itu mikir kok gak mandek-mandek. Sampai kami mengira tetangga itu bakal mewarisi harta kami. Saking banyaknya wasiat Rasul tentang tetangga. Nah, maka untuk yang semacam ini Bu, gaul sama mereka dengan fisik. Pas di pos ronda, Anda dapat jadwal ronda. Jangan, maaf, zaman Nabi tidak ada ronda. Ronda ini termasuk perkara muhdatsah. Kalau muhdatsah itu berarti bid'ah. Kalau Anda duduk di pos ronda, besok Anda mati masuk neraka. Pret. Males ini orang. Nah sudah, maka ketika kumpul di ronda sama dia, di pos ronda, atau ada acara Agustus, atau ada acara
masyarakat seperti kerja bakti, acara seperti apa ya? Apa? Al-Surah ya pemana ini? Al-Surah. Oh, sensitif. Nah, sudah. Maka ketika ada acara-acara semacam itu, kumpuli mereka cukup dengan apa? Lahir kita. Yuk ngomong apa adanya, secukupnya, senyum di wajah mereka. Kalau ada yang bisa kita nasihatkan, tapi jangan melibatkan batin. Artinya apa? Wes, mari kumpul, lalek no. Setelah kumpul, lupain, jangan dipikir. Iya, wong di pos ronda kok ngocerita. Mosok bendino jangan asem, gak kepingin rawon. Oh, apa maksudnya ya? Jangan asem rawon. Kepikiran sampai dia tanya sama ustadz, bedanya jangan asem sama rawon ini katanya. Nah, ini tidak baik. Maka cukup apa? Pergauli mereka dengan fisik kita. Jangan pergauli dengan batin kita. Cukup lahiriah, jangan batiniah. Kenapa? Mereka punya hak untuk dipergauli dengan baik, apalagi kalau mereka orang tua kita, mereka adalah pasangan hidup kita, mereka adalah anak-anak kita, mereka adalah saudara kandung kita. Karena banyak orang agamanya kebablasan. Panjenengan dengerin. Ini penting. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Tidaklah seseorang itu berusaha kerasan dalam agama kecuali pasti dia terkalahkan. Terkalahkan itu apa? Dia tidak akan mampu istiqomah. Kalau berusaha apa? Atos-atosan. Mangan di pinggir rembong, dijauhi. Ini kemudian susah, agama itu kayaknya berat banget. Dikatakan Rasul, illa ghalabah, pasti dia kalah. Tidak akan bisa lestari, tidak akan bisa langgeng, kontinu dan istiqomah. Padahal tuntutan dalam agama ini apa? Istiqomah. Kenapa dia tidak bisa istiqomah? Karena dia menyalahi kodratnya agama. Kodratnya agama itu apa? Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Maka kalau ada orang beragama tambah ketok ruwet uripe, ini bukan agama yang salah, tapi kesalahan dia dalam memahami agama. Nah, kira-kira seperti itu. Golongan yang keempat yaitu golongan yang terakhir. Golongan yang bergaul dengan mereka adalah kebinasaan total. Lalu nomor 3, seperti penyakit. Nomor 1 apa? Manfaat untuk akhirat. Seperti mendapatkan asupan gizi. Karena mereka para ulama yang kenal kepada Allah. Nomor 2, sesekali seperti minum obat karena mereka manfaat buat dunia kita. Nomor 3, kita seperti makan penyakit. Maka seharusnya dihindari kecuali kalau mereka orang-orang yang tidak bisa dihindari seperti kerabat atau tetangga. Maka bergaul dengan mereka cukup dengan apa? Lahiriah, jangan sampai masuk ke dalam batin. Dan yang keempat, golongan yang bergaul dengan mereka pasti binasa. Dalilnya apa? Disebutkan di dalam hadis, mathalu al-jalis salih wal jalis su kahamilil misk wa nafikhin fil qir. Perumpamaan teman duduk yang baik. Bahasanya bukan teman loh ini. Rasul mengatakan jalis. Jalis itu konco cangkruk. Itu jalis. Jadi berteman dengan dia bukan bisnis. Berteman dengan dia bukan ibadah. Berteman dengan dia bukan olahraga. Bertemannya itu kalau cangkruan, jalis, teman duduk. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu seperti penjual minyak wangi. Nah ini. Dan peniup pandai besi. Amma hamilil misk. Kalau kamu berteman dengan orang baik seperti penjual minyak wangi. Nomor 1. Imma antabta'a min. Boleh jadi kamu membeli darinya. Wa imma ayyuhdhiyak. Boleh jadi kamu diberi sama dia cuma-cuma.
Kemungkinan terjeleknya apa? Wa imma antaji wa imma yang ketiga, engkau minimal mendapatkan apa? Aroma yang wangi. Antajida minhu rihan thayyiba. Kamu dapat dari dia aroma yang wangi. Itu kalau teman duduk kita baik. Semua kemungkinannya baik. Dikasih cuma-cuma atau minimal kita beli sesuatu yang baik atau minimal mencium aroma yang baik. Tapi kalau kumpulnya peniup pandai besi, teman yang jelek, teman yang jahat, dibilang kanafikhin fil qir, seperti peniup pandai besi. Nomor satu, imma an yuhriqa thiyabak. Boleh jadi percikan api itu akan membakar kainmu. Ini kebinasaan. Narik kamu masuk ke dalam api neraka. Karena teman itu nanti di akhirat sebagaimana teman yang baik bisa memberi syafaat, teman yang jelek bisa mencelakakan. Teman yang jelek ngomong apa sama Allah? Ya Allah, saya dulu jelek gara-gara diajak sama dia. Ya Allah, saya dulu jelek gara-gara kumpul sama dia. Ya Allah, saya dulu sampai ngambil uang orang tua saya gara-gara diajak dia nonton bola ke lapangan, saya tidak punya duit. Nah, maka dengan itu hati-hatinya apa? Hati-hatinya adalah imma an yuhriqa thiyabak, baju kita kobong. Nah, maka hati-hati. Tapi minimal kalaupun baju kita tidak terbakar, antajida minhu rihan atina. Kamu dapat dari dia aroma yang amis, aroma perengus, aroma angusnya api. Itu kan tidak enak. Nah, maka ada teman-teman yang kalau kita gaul sama dia, celaka dunia akhirat. Celaka dunia sampai akhirat. Bergaul dengan orang seperti ini laksana menenggak racun. Bukan cuma narik penyakit, tapi langsung apa? Racun. Jika seorang tidak sengaja menenggak racun ini, ia pun harus mendapatkan obat. Itu kalau tidak sengaja. Tapi kalau racunnya sengaja diminum, dia tidak akan cari penawar. Lawang sengaja diminum. Maka berteman dengan teman yang jelek tadi, teman yang jahat tadi, akhlak maupun agamanya, seperti Anda sedang menenggak racun. Yang Anda tidak merasa perlu meminum apa? Penawar atau obat. Jika tidak, ia perlu diberi ucapan bela sungkawa. Artinya apa? Bas inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya wis, kamu mati duniamu, mati akhiratmu. Kalau senang dengan teman yang jahat. Golongan ini jumlahnya banyak. Kenapa begitu? Ayo jawab. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Kita kasih minyak wangi 1 botol. Kenapa golongan yang keempat ini jumlahnya banyak? Siapin minyak wangi. Amir Al-Ud. Coba ayo. Yang tidak bisa jawab. Atau banyak yang calon neraka. Nah, berarti kelompok keempat kalau banyak pantas apa enggak? Berarti tugas kita apa? Pilih-pilih teman. Kalau mau berteman, cari teman yang baik. Mereka ini adalah para ahli bid'ah yang sesat. Para ahli maksiat, mereka menghalangi manusia dari sunnah Rasulullah, mengajak untuk menentang sunnah Rasulullah. Bagi mereka sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Orang berakal tidak patut bergaul dengan mereka. Jika tetap bergaul maka ada 2 kemungkinan, mati atau sakit. Hatinya mati atau minimal hatinya sakit. Tapi hati-hati hadirin, pengertian bid'ah di sini tidak selalu seperti yang kita bayangkan, bid'ah itu yang ini yang tidak. Itu harus ada penjelasan dari para ulama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Itu yang dapat kami sampaikan pas 9:30. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan di bulan berikutnya. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, tidak kekurangan suatu apapun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la